Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Hishdatul Umah dengan NIM 21030174078. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan teorema sisi-sisi, lalu teorema garis bagi, dan juga teorema garis sumbu. Langsung saja pada teorema yang pertama, yakni teorema sisi-sisi. Diketahui kesesuaian antara dua segitiga atau antara segitiga dan dirinya sendiri. Jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian kongruen, maka kesesuaian itu adalah kongruensi. Diketahui ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DE. Ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DE, lalu ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EF, dan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF. Nah, seperti pada gambar. Lalu buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Segitiga ABC kongruen dengan DEF. Lalu menuju bukti, buatlah sinar garis AG dengan G berseberangan dengan B. Buatlah sinar garis AG di mana G berseberangan dengan B. Dan berdasarkan postulat konstruksi sudut sehingga besar sudut CAG sama dengan besar sudut FDE. Besar sudut CAG sama dengan sudut FDE. Dan berdasarkan definisi konstruksi, maka besar sudut CAG kongruan dengan sudut FDE. Karena besar sudut CAG sama dengan besar sudut FDE, maka sudut CAG kongruan dengan FDE. Lalu berdasarkan teorema penempatan titik, tentukan titik H pada sinar garis AG. Pada sinar garis AG, tentukan titik H. Sedemikian hingga AH sama dengan DE. Sedemikian hingga ruas garis AH sama dengan ruas garis DE. Dan berdasarkan definisi kongruensi ruas garis, maka AH kongruen dengan DE. Karena AH dan DE tadi sama, maka berdasarkan definisi AH dan DE ini kongruen. Lalu berdasarkan postulat sisi sudut sisi, maka dari ruas garis AC kongruen dengan DF, ruas garis AC yang kongruen dengan DF, lantas sudut CAG yang kongruen dengan FDE, CAG yang kongruen dengan FDE, lalu dan AH, ruas garis AH yang kongruen dengan DE, AH kongruen dengan DE, AH dengan DE. Jadi yang ruas garis AC dengan DF, lalu sudut CAG dengan FDE, dan ruas garis AH dengan ruas garis DE yang kongruen, sehingga segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF. Segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF. Seperti itu. Lalu karena AH dan D kongruen dengan ruas garis DE, karena AH kongruen dengan ruas garis DE, maka AH kongruen dengan garis AB, ruas garis AB berdasarkan sifat transitif. Karena AH kongruen dengan DE, maka AH kongruen juga dengan AB berdasarkan sifat transitif. Nah, karena segitiga AHC dan DEF kongruen, maka berdasarkan definisi kongruensi HC kongruen dengan EF. HC kongruen dengan EF, sehingga sudut HC sehingga ruas garis HC kongruen dengan ruas garis BC berdasarkan sifat transitif. Karena ruas garis HC dan EF kongruen, maka ruas garis HC kongruen pula dengan ruas garis BC berdasarkan sifat transitif. Itu. Lalu buat titik perpotongan garis BH dan AC, misal beri nama titik J. Kita buat titik perpotongan garis, ruas garis BH dan AC, dan kita beri nama titik J di sini.
Sehingga berdasarkan teorema segitiga sama kaki, apabila dua sisi pada suatu segitiga kongruen, maka sudut di depan sisi tersebut kongruen. Maka besar sudut ABH sama dengan besar sudut AHB. Besar sudut ABH sama dengan besar sudut AHB. Seperti itu. Lalu HB dan sudut HBC, maaf, dan dengan menggunakan teorema segitiga sama kaki, sudut ABH kongruen dengan sudut AHB, begitu pula sudut HBC kongruen dengan sudut BHC. ABH kongruen dengan sudut AHB, lalu sudut BHC kongruen dengan sudut HBC, seperti itu. Sehingga berdasarkan definisi sudut kongruensi, sudut ABH sama dengan sudut HBC dan besar sudut HBC sama dengan besar sudut BHC. Lalu berdasarkan sifat penjumlahan sudut besar sudut ABH dan sudut HBC, sudut ABH ditambah sudut HBC, lalu besar sudut HBC ditambah sudut BHC, dan dengan menggunakan postulat penjumlahan sudut HB ditambah besar sudut BHC sama dengan AHC. AHB dan BHC sama dengan sudut AHC. Begitu pula dengan sudut ABH ditambah HBC sama dengan ABC. ABH lalu BHC sama dengan sudut ABC. Seperti itu. Dan berdasarkan kongruensi sudut, besar sudut ABC sama dengan sudut AHC, ABC sama dengan sudut AHC, maka sudut ABC kongruen dengan sudut AHC. Karena tadi besar sudut ABC sama dengan AHC, maka sudut ABC kongruen dengan AHC. Dan berdasarkan ruas garis AH yang kongruen dengan AB, ruas garis AH yang kongruen dengan ruas garis AB, lalu HC yang kongruen dengan BC, HC yang kongruen dengan BC, dan sudut AHC yang kongruen dengan ABC, sudut AHC yang kongruen dengan sudut ABC, dengan menggunakan postulat sisi sudut sisi. Mohon maaf tadi penempatan yang saya sebutkan salah. Yang maksud saya AH ruas garis AH yang kongruen dengan AB, lalu sudut AHC yang kongruen dengan sudut ABC, dan ruas garis HC yang kongruen dengan ruas garis BC. Dan menggunakan postulat sisi sudut sisi, maka segitiga ABC dan segitiga AHC kongruen. Maka segitiga AHC dan ABC ini kongruen. Dan berdasarkan sifat transitif, maka bersifat transitif karena ABC dan AHC, segitiga ABC dan segitiga AHC kongruen, dan karena segitiga AHC dan DEF juga kongruen, maka berdasarkan sifat transitif segitiga ABC dan segitiga DEF adalah kongruen. Karena tadi diketahui ABC dan segitiga AHC kongruen, dan AHC dan segitiga DF kongruen, maka segitiga ABC menggunakan sifat transitif kongruen dengan segitiga DEF. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita menuju ke teorema garis bagi, di mana setiap sudut memiliki tepat satu garis bagi. Di sini kita coba misalkan diketahui sudut ABC seperti itu. Lalu buktikan
ada dua pembuktian di sini. Yang pertama ada sinar garis BD sebagai garis bagi dari sudut ABC dan garis BD. Pembuktian yang kedua, garis BD adalah tunggal. Oke, pembuktian yang pertama. Pilih titik AC sehingga pilih titik A dan C sehingga AB sama dengan AC dengan teorema penempatan titik. Kita pilih titik A dan C sehingga AB sama dan AB sama dengan AC. Lalu yang kedua pilih titik D di tengah AC. Menggunakan definisi titik tengah, kita pilih titik D sini berdasarkan definisi titik tengah. Sehingga yang langkah yang ketiga, AD kongruen dengan DC. Karena D ini tadi titik tengah, maka menghasilkan AD kongruen dengan DC. Berdasarkan langkah yang kedua. Lalu selanjutnya, BD kongruen dengan BD, yakni berdasarkan sifat refleksif, BD kongruen dengan BD berdasarkan sifat refleksif. Lalu segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD berdasarkan teorema sisi. ABD dengan segitiga CBD seperti itu berdasarkan teorema sisi. Lalu selanjutnya langkah ke-6, sudut ABD kongruen dengan sudut CBD. ABD dengan sudut CBD berdasarkan teorema kongruensi. Karena ini tadi kongruen seperti itu, maka sudut ABD sama dengan sudut CBD. Lalu yang nomor 7, sinar garis BD garis bagi segitiga ABC berdasarkan definisi garis bagi. Karena ini membagi dua, maka sinar BD adalah garis bagi dari sudut ABC seperti itu. Nah, maka sudah terbukti bahwa BD merupakan garis bagi dari ABC. Lalu pembuktian yang kedua, misal besar sudut ABC adalah R, besar sudut ABC adalah R, lalu besar sudut ABD sama dengan besar sudut CBD sama dengan setengah R berdasarkan definisi garis bagi. Karena tadi ada garis bagi BD di sini, maka besar sudut ABD dan besar sudut CBD seperti itu sebenarnya adalah setengah dari R. Setengah dari R berdasarkan definisi garis bagi. Karena maksud kami karena di sini tadi ada garis bagi dan besar sudut ABC awalnya R, karena garis bagi membagi dua, maka sudut ABD dan sudut CBD adalah setengah dari R seperti itu. Lalu dan sinar garis BC hanya ada satu garis, yakni BD, sehingga besar sudut CBD sama dengan setengah R. Nah, karena di sini membagi dua, otomatis garisnya hanya ada satu yang membagi menjadi setengah besar, sudut menjadi setengah R, sehingga terbukti garis BD adalah garis bagi tunggal karena hanya membagi seperti itu. Lalu kita lanjut pada teorema garis sumbu. Nah, garis sumbu di sini adalah sebuah ruas garis dalam bidang adalah himpunan semua titik-titik dalam bidang yang berjarak sama dari ujung ke ujung. Jadi himpunan semua titik-titik yang ada dalam bidang yang berjarak sama dari ujung ke ujung dan pada ruas garis tersebut. Sekarang diketahui garis L adalah garis sumbu AB. Garis L, garis sumbu AB. Dan C titik tengah dari AB. C titik tengah dari AB. Buktikan, di sini ada dua pembuktian. Yang pertama, jika P sebarang titik pada L, jika P sebarang titik pada L, jika P sebarang titik pada L, garis R di sini,
maka PA sama dengan APB, dan jika QA sama dengan QB, maka Q adalah titik pada L. Oke, kita buktikan yang pertama. Langkah pertama, P sebarang titik di L. P sebarang titik di L tadi sudah diketahui. Lalu P ruas garis PC kongruen dengan ruas garis PC itu refleksif. Lalu yang langkah ketiga, A ruas garis AC kongruen dengan garis CB berdasarkan definisi titik tengah dan kongruen. AC dan BC ini kongruen berdasarkan definisi titik tengah tadi. Lalu selanjutnya besar sudut PCA sama dengan besar sudut PCB sama dengan 90. Alasannya karena garis L merupakan garis sumbu dari AB. Karena L garis sumbu dari AB, maka besar sudut AC PCA sama PCB adalah sama. Besar sudut PCA dan PCB sama karena adanya garis sumbu ini. Lalu selanjutnya, sehingga langkah kelima yakni segitiga PCA kongruen dengan PCB berdasarkan teorema sisi sudut sisi. PCA, PCB berdasarkan teorema sisi sudut sisi, sisi yang sini dan sudut sisi, akhirnya segitiga PCA dan PCB adalah kongruen. Lalu langkah ke-6, PA kongruen dengan ruas garis PB berdasarkan definisi segitiga kongruen. Karena segitiga PCA dan PCB kongruen, maka garis PA dan PB adalah kongruen. PA dan PB-nya adalah kongruen, seperti itu. Lalu di sini sudah terbukti PA dan PB adalah kongruen, seperti itu. Lalu langkah yang kedua, pembuktian yang kedua, ruas garis QC kongruen dengan ruas garis QC berdasarkan sifat refleksif. Ya. Lalu yang kedua, ruas garis CA kongruen dengan ruas garis CB berdasarkan definisi titik tengah. Berdasarkan definisi titik tengah, CA kongruen dengan CB. Lalu selanjutnya, ruas garis QA sama dengan ruas garis QB. Dan ini sudah diketahui ya, QA dan QB ini kongruen seperti itu diketahui. Lalu berdasarkan teorema sisi-sisi segitiga ACQ kongruen dengan segitiga BCQ. Segitiga ACQ kongruen dengan segitiga BCQ, seperti itu. Maka besar sudut QCA dan sama dengan besar sudut QCB. Berdasarkan teorema jika sudut saling kongruen dan saling bersuplemen, maka sudut tersebut adalah siku-siku. Lalu ruas garis QC tegak lurus dengan garis AB. Ruas garis QC tegak lurus dengan ruas garis AB dengan alasan definisi tegak lurus. Lalu selanjutnya garis QC kalau dengan ruas garis L dengan alasan teorema melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus. Seperti itu. Maka di sini terbukti Q pada L. Seperti itu. Mana tadi? Luas garis QC. Luas garis QC. Nah, maka titik Q, maka di sini terbukti titik Q pada garis L. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari teorema
Teorema yang pertama yakni sisi, lalu yang kedua yakni teorema garis bagi, lalu yang ketiga teorema garis sumbu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.